Nah kemudian munculnya keusilan diri saya sendiri, keusilan saya sendiri. Apa nanti itu cocok apa enggak gitu ya. Yang jelas saya kadang-kadang mikir kalau Allah sudah kuasa di alam roh, ya, jadi di alam apa rahim dan seterusnya sampai alam akhirat. Jadi kadang-kadang kita itu kan berpikir di satu sisi ada hadis bahwa kejadian manusia itu 40 hari pertama nutfah, kemudian 40 hari berikutnya alaqah, kemudian mudghah. Nah, proses ini 120 hari lah gampangnya. Kemudian yang mughfiru diberi roh. Nah, setelah diberi roh ini bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi sakiyun au sa'idun. Ya. Yang penasaran saya itu bukan masalah bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi sakiyun. Yang jadi penasaran itu sakiyun au sa'idun. Dia ini menjadi orang yang celaka apa bahagia gitu. Ini kan sudah ditentukan oleh Allah. Kita kan nggak bisa milih itu. Loh, apa betul kita ini nggak bisa milih? Sebab sakiyun au sa'idun. Jadi celaka apa bahagia. Nah kalau itu sudah celaka apa bahagia, itu kan waktu dulu Allah mencatat itu kan dulu. Dan kemudian Allah setelah di alam dunia itu kan Allah yang kuasa. Masa Allah itu nggak kuasa merubah? Loh ini yang saya itu penasaran. Loh berarti pemahamannya itu kan ukuran manusia. Catatan Allah yang di Lauhil Mahfuz itu nggak bisa dirubah oleh manusia. Karena waktu itu dia kan belum lahir. Dan setelah lahir manusia kan bisa memproses. Sebab Allah sendiri kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Loh di satu sisi itu yang saya kadang-kadang jadi penasaran. Ya apa ya, di satu sisi ada peluang, di sisi lain ini satu yang mengusir itu. Ya, nanti apa dipikir bareng. Kira-kira itu kalau saya sendiri itu masih bisa dirubah. Karena dulu manusia belum lahir, belum bisa melakukan apa-apa. Ya, dan kemudian ya kita itu juga berpikir lagi. Yang namanya syafaat itu kan di akhirat. Kalau di dunia namanya kan bukan syafaat, mamunah, pertolongan. Dan syafaat itu kan nanti pada saat kita sudah diproses, kemudian mau diputuskan, itu kan syafaat. Nah, kalau misalnya Rasulullah itu sudah diberi wewenang untuk memberi syafaat, masa dengan catatan yang di sana, itu kemudian syafaat ini tidak berlaku gitu ya. Dan ini ya kan ada itu ya di dalam hadis Nabi itu ya apa likulin nabiyan dakwatun mustajabah. Semuanya itu ada doa yang paling mustajabah. Semuanya dipakai kecuali doanya Rasulullah. Begitu ditanya kenapa kok belum sampai pakai, nanti akan saya pakai pada saat hari kiamat. Untuk apa? Untuk memberi syafaat umatku. Bahkan Nabi mengatakan syafaati min ummati minal kabair. Syafaatku juga umatku dari umatku yang sekalipun melakukan dosa besar asal bukan musyrik. Loh di satu sisi ini kemudian kayak begitu loh. Maka saya kok jadi optimis itu. Jadi ini itu optimis. Yang kuasa itu Allah. Ya. Kalau Allah berkenan merubah, insya Allah bisa. Allah memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat. Dan syafaat itu tempatnya di sana. Ya, tempatnya di akhirat. Rahmat Allah barangkali juga akan diberikan. Sebab antara kesalahan kita dengan keluasan rahmat Allah kan luas banget Allah. Ya. Jadi supaya apa sifat-sifat Allah macam-macam itu masa nggak ada gunanya. Gunanya sifat itu dunia sampai akhirat. Nah dengan demikian ternyata itu pikiran saya. Saya kok malah jadi optimis itu. Jadi optimis. Kemurahan Allah itu tidak sekedar kemurahan. Sampai Allah itu ya bisa kan begitu itu kan bisa. Kalau itu kuncinya ada di Allah satu. Kemudian yang kedua, kalau tadi saya katakan syafaat itu seperti itu. Saya itu kapan hari itu nemu hadis. Cuma saya nggak hafal hadisnya. Itu di Durratun Nasikin, coba nanti dilihat, tak lihatnya lagi. Ada lucu. Tapi orang yang ngomong itu kan Nabi ya. Itu ada orang, itu sudah dituntun oleh malaikat mau dimasukkan ke neraka.
dituntut. Nah, kira-kira kalau misalnya perjalanan ke neraka itu 100 meter misalnya, 100 meter, itu dituntun oleh malaikat ini. Ini sudah dituntun, keputusan Allah itu masuk neraka, dituntun. Dapat 25 meter, ya misalnya 100 meter, dapat 25 meter, itu noleh ke belakang, noleh ini dituntun, berhenti, tuntun lagi oleh malaikat, kok tolak-tolak, tuntun lagi. Dapat 50 meter, noleh lagi ke belakang, noleh begini. Ya. Kemudian dituntun lagi, dapat 75. Berarti 75 itu kan kurang sepertiga sampai di neraka. Noleh lagi, barang noleh lagi, itu ditanya oleh Allah, kamu dituntun malaikat itu kok tolak-tolak nang buli bukan dilampau. Itu diturut nanti dicari lagi. Kaji nampau kamu tuh, ya oleh seperti itu noleh, sampai ini noleh. Oleh apa? Orang ini terus ngomong, saya tidak nyangka ya Allah, jenengan itu kan katanya punya sifat Rahman, Rahim, kasih sayang. Nah kok sekarang sampai itu kok mentolo, saya ini umatnya Rasulullah, kok mau dimasukkan ke neraka? Akhirnya kan di dalam Al-Quran itu kan banyak itu ayat-ayat itu, dia menyebut salah satu ayat. Akhirnya ya sudah, kalau kamu ingat ayat saya, wis malaikat bonus luar biasa dan rokok. Tuh, itu diturutin sedikit. Makanya ada sesuatu yang kayaknya itu ya, kayaknya itu kalau kita mencermati hal-hal seperti itu, gitu. Ternyata umatnya Rasulullah itu kayaknya itu memang, nah, kalau gak teman-teman itu ya, gak teman-teman mungkin masuk surga. Karena gak teman-teman artinya, sebab Rasulullah tadi kan ngomong begitu, syafaati minal kabair min ummati. Ya, nah itu kan perjuangan Rasulullah seperti itu. Bahkan Rasulullah kan pernah mengatakan, ya dijajak ngecek surga kan, nanti Rasulullah itu kan waktu setelah mati semua yang dibangkitkan pertama kan Rasulullah. Begitu Rasulullah dibangkitkan, yang lain belum, dijak ngecek surga sama ya survei surga. Begitu bangun pertama itu yang ditanyakan kan umatnya. Kata malaikat, belum, umatmu masih belum dibangkitkan, nanti menunggu proses. Ya sekarang mau dibawa kemana? Saya ke surga. Bawa ke surga. Malaikat salam. Siapa itu? Saya Jibril. Oh belum waktunya. Gak bisa malaikat Jibril itu masuk surga dulu, enggak. Begitu ditanya siapa itu? Saya mengantarkan Muhammad, dibukakan. Jadi pertama kali yang masuk surga itu Nabi Muhammad. Begitu masuk, begitu luar biasanya isi surga. Isi surga luar biasa. Kemana Pak Anwar di jalan istana yang Pak Prabowo, tidak rasa-rasa mendukung, saking api. Nabi tidak. Begitu sampai di dalam, itu yang ditanyakan umatnya lagi, mana umatku? Itu masih diproses itu, di mahsyar itu antri. Nabi minta keluar. Saya tak keluar menunggu umatku yang sedang antri. Saya harus memberi syafaat. Nabi sudah di surga, itu ingat umatnya. Lu mau sapa di akhirat itu Nabi gak belani gitu. Sebab umat yang disebut itu seperti itu. Lah rasanya. Tapi kita tidak bisa menentukan. Tapi yang jelas kok terbetik pikiran-pikiran itu. Ya kalau sudah begitu ya, kita tidak boleh sakar PDW, tapi kita tidak boleh jauh dengan Allah. Karena sampai proses seperti yang Tuhan noleh nang buri berarti. Lah itu Nabi yang ngomong. Maksudnya gak percaya gitu ya. Tapi ya orang lain sembrono terus ya. Kamu gak tolak ya oleh. Tidak boleh begitu. Yang penting kita berikhtiar yang maksimal. Nah dengan demikian kan pada akhirnya Allah itu memang luar biasa. Ya, masa ya yang mintakan kekasihnya, ya yang mintakan kan kekasihnya. Masa katanya kekasihnya kemudian minta nggak dituruti, itu kan sepertinya ada kekasih Allah. Masa Rasulullah kemudian minta supaya umatnya masuk surga semua, kecuali sing kenemenan gitu. Masa nggak dikasih? Karena Rasulullah itu kan kekasih Allah. Nah inilah yang kemudian menjadi wasilah bagi kita, wasilah. Kalau tadi kita baca di Rotib Haddad, coba wasilahnya cukup banyak.
Jadi yang menjadi kunci kita itu ya wasilah-wasilah itu. Kalau doa kita mungkin tidak begitu, tidak mustajab. Tapi kalau dengan wasilah orang-orang yang dekat dengan Allah, belum kenapa tidak. Ya. Oleh karena itu, ya kenapa roti padat ini kita tidak usah melihat asal usulnya, dari mana asal usulnya. Tapi di roti padat itu tidak ada yang minta, itu hanya beberapa. Setelah saya lihat itu, buahnya itu wasilah. Nah ini sekarang itu yang musim mintanya buahnya mujarodohane gitu, mosok takdir robah, lu dibaliklah nanti pertanyaannya, mosok Allah gak bisa merubah takdir sih tidak ono dhewe gitu. Kan kemungkinan bisa kalau kita semakin dekat dengan Allah, ya karena yang kita mintakan husnul khotimah, ya husnul khotimah. Catatannya itu ya biar kita minta akhirnya yang bagus. Ya. Kalau bisa diminta awalnya yang bagus enak kan awalnya. Nah ini yang kita minta akhirnya husnul khotimah. Berarti kalau dulu kita pernah nggak bagus, akhirnya kita minta bagus. Masa kemudian Allah nggak memberikan rahmatnya gitu ya. Yang minta Allah kepada Rasulullah, wasilah kepada yang tadi dibaca. Barangkali dengan itu akan banyak membantu bagi kita, tapi ya kita yang sungguh-sungguh gitu, jangan kemudian gampang sampai mengerang bicara itu. Ya pokoknya jangan jauh dengan Allah apalagi sampai putus, jangan jauh dengan Rasulullah apalagi sampai putus. Kita masih butuh satu hal yaitu syafaat. Jangan putus dengan orang tua, sekalipun sudah meninggal. Kalau nggak ada orang tua kita nggak ada. Ya, nah itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.